Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurliantika, perwakilan dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berkaitan tentang teori dan konsep kepuasan pelanggan, customer satisfaction, dan penerapan pada organisasi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat pelanggan dalam organisasi. Hakikat pelanggan dalam organisasi pendidikan merujuk pada individu atau kelompok yang menerima produk atau jasa pendidikan. Di sini dapat dijelaskan seorang pelanggan itu sangat memiliki peran penting dalam menentukan mutu pendidikan karena harapan dan kebutuhan mereka yang harus dipenuhi agar lembaga pendidikan dapat dianggap berkualitas. Organisasi pendidikan yang efektif akan berfokus kepada pemenuhan harapan pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka dalam organisasi pendidikan. Yang pertama yaitu pelanggan internal. Ini seperti siswa dan staf dan guru-guru yang ada di pendidikan. Yang kedua yaitu pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal ini seperti orang tua atau wali murid atau pemerintahan dan juga masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip dasar kepuasan pelanggan dalam organisasi pendidikan. Di sini dapat disebutkan ada beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam organisasi pendidikan. Yang pertama yaitu kualitas layanan. Di sini dapat dijelaskan kualitas layanan yang baik sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Pelanggan akan merasa puas jika mereka menerima pelayanan yang sangat sesuai dengan harapan mereka, termasuk kecepatan dalam melayani pelanggan, ketepatan, dan keramahan. Yang kedua, persepsi dan harapan. Kepuasan pelanggan ditentukan oleh perbandingan antara harapan pelanggan dan kinerja yang dirasakan. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan akan merasa puas. Yang ketiga, empati dan perhatian. Memberikan perhatian individu kepada pelanggan dan memahami kebutuhan serta harapan mereka sangat penting. Yang keempat, tanggung jawab dan kendala organisasi pendidikan harus dapat diandalkan dalam memenuhi janji layanan yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu umpan balik pelanggan. Mengumpulkan umpan balik dari pelanggan melalui survei atau sistem keluhan sangat penting untuk memahami tingkat kepuasan dan area yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu kenyamanan akses. Kemudian dalam mengakses layanan pendidikan baik secara fisik maupun digital berkontribusi kepada kepuasan pelanggan. Hal ini mencakup kemudahan pendaftaran, akses materi pembelajaran, dan dukungan teknis. Yang selanjutnya yaitu proses mengetahui harapan pelanggan dalam organisasi pendidikan. Di sini disebutkan ada beberapa langkah yang dapat mengetahui proses harapan pelanggan. Yang pertama yaitu mengumpulkan data pelanggan. Yang kedua yaitu mendengarkan umpan balik. Yang ketiga analisis kerja dan pengalaman. Yang keempat membangun hubungan jangka panjang. Yang kelima identifikasi karakteristik produk atau layanan. Dan yang terakhir yaitu metode pengukuran kepuasan pelanggan dalam organisasi pendidikan. Metode pengukuran kepuasan pelanggan dalam organisasi pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif, mendapatkan umpan balik dan meningkatkan kualitas layanan. Di sini dapat disebutkan ada beberapa cara atau metode yang dapat diterapkan yaitu yang pertama survei kepuasan pelanggan, yang kedua customer satisfaction score, yang ketiga net promoter score, yang keempat sistem keluhan dan saran, yang kelima lost customer. Dengan menerapkan metode-metode ini, organisasi pendidikan dapat lebih memahami harapan dan kepuasan pelanggannya.
Baik, sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.